أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, mari kita lanjut bab al-maradu wa iyadatul maridi, bab sakit dan menyambangi orang sakit. Satu tema yang akan menjadi kebiasaan kita dalam hidup. Pasti ada sehat, ada sakit. Kalau kita sehat, kita bersyukur tentunya kepada Allah SWT, karena ini nikmat di mana Allah membuka lebar-lebar peluang beramal saleh dengan kesehatan yang kita punya. Tapi kalau sakit, namanya manusia, tinggal kita pandai-pandai saja mengevaluasi sakitnya ini karena sunnatullah atau karena sakit karena kita yang membenturkan diri untuk sakit. Ya, apa contohnya? Makan berlebihan, kurang tidur di waktu malam, istirahatnya tidak berimbang, tidak pernah olahraga, tidak pernah bergerak. Ini adalah penyakit yang diundang. Atau mungkin dalam kondisi pandemi begini kita terlalu bebas, tidak percaya sama sekali. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT, insyaallah, dari pandemi ini, dan segera Allah mengangkat. Dan sekarang trennya alhamdulillah Surabaya katanya sudah menurun cukup banyak, sudah oranye, sudah mendekati kuning, nanti kuning ke hijau insyaallah atas izin Allah SWT. Saya berharap sih mudah-mudahan sebelum Ramadan tuntas semua ini penyakit. Dan insyaallah kita beramadhan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena tahun yang lalu kita sama sekali tidak bisa salat di masjid, khususnya di masjid saya secara pribadi dan masjid-masjid besar yang lain. Tapi tahun ini mudah-mudahan semuanya kita kompak, bergandengan tangan, ya, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini insyaallah. Nah, kalau kita sehat kemudian mendengar saudara kita yang sakit, maka kita punya kewajiban, bahkan sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambangi, mengunjungi orang sakit. Ya, ini wajib, sunnah yang sangat kuat, mendekati kewajiban bagi kita semua jamaah sekalian, untuk kita bersama-sama memperhatikan saudara kita yang sakit. Nah, di sini kita akan bahas adab-adab menyambangi orang sakit.
Saudara sekalian, di dalam kitab ini paling tidak ada 5 etika, 5 adab, 5 hal yang perlu kita perhatikan di saat kita menyambangi saudara kita yang sakit. Yang pertama, adamu italatil julusi indal maridi illa idza alama az-zair annahu la masyaqqata 'alal marid wa ya'nas bihi. Kita tidak boleh ketika menyambangi orang sakit itu berlama-lama, ya, berlama-lama, karena kalau kita berlama-lama, pertama mengganggu yang sakit, karena yang sakit itu butuh istirahat. Nah, cukup Pak datang, mungkin 5-10 menit kita pulang, ya, bahkan kalau saya ekstrim 5 menit cukup nyambangi orang sakit, ya. Kita memotivasi dia, kita mendoakan dia, ya, pokoknya jangan lama-lama. Yang kedua, kalau kita lama-lama khawatir penyakitnya menular kepada kita. Ya, ini harus kita antisipasi, kecuali kalau kita faham betul bahwa yang bersangkutan senang dengan kita. Kita mau pamit pulang dilarang, ya silakan Pak. Dan kita tahu bahwa fulan sakitnya tidak menular. Ya. Kadang-kadang banyak orang Pak jadi sembuh karena didatangi oleh kita. Ya. Lalu kemudian kita ya'nas, kita menghibur dia, ya, membahagiakan dia, ada tawa di situ, ada canda di situ, kemudian jadi sembuhnya, silakan. Ya, mau setengah jam, mau 1 jam, selama yang bersangkutan yang sakit ini welcome dengan kita, senang dengan kita dan merasa bahagia datangnya kita, tidak jadi masalah selama sakitnya itu tidak menular. Tapi pada hakikatnya secara umum para ulama sepakat kita tidak boleh berlama-lama mengunjungi orang sakit. Apalagi di rumah sakit Pak, ya. Di rumah sakit itu kan kadang-kadang mengganggu pasien yang lain. Ya, hatta sudah kita di VIP Pak. Kalau kemudian kita datang lagi banyak, terganggu tetangga yang sakit berikutnya, jamaah sekalian. Nah, kita tidak boleh adamu italatil julus, jangan lama-lama. 5-10 menit cukup, ya. Ya, seperti itu. Apalagi tahu fulan penyakitnya liver Pak, atau TBC. Ya, naudzubillah. Ini sampean mungkin menyambanginya tidak harus masuk, cukup di belakang dari kaca kita melambaikan tangan, ya. Dan yang sakit juga harus paham diri bahwa yang bersangkutan sakit itu tidak boleh bertatap muka dengan tamunya, dengan orang yang menyambangi dia, dan begitu seterusnya, jemaah sekalian. Ini adab yang harus kita perhatikan. Adamu italatil julus, tidak boleh berlama-lama duduk ketika kita sedang menyambangi orang sakit. Nah, yang kedua jamaah sekalian, ad-du'a lil marid bisyifa wa ba'thi ruhil amal fihi wa taqwiyatu ma'nawiyatihi. Kita harus mendoakan. Jadi datang itu jamaah sekalian, kalau perlu sampai kalau tidak hafal tulis dulu Pak, atau browsing lah sampean, ya, browsing. Sekarang doa menyambangi orang sakit itu keluar semua nanti jamaah sekalian, ya. Sampean bawa HP-nya, saya ingin berdoa, ya, gitu. Saya Pak setiap menyambangi orang sakit selalu berdoa. Bahkan kalau sakitnya tidak menular, saya pegang di mana yang dia sakit, ya. Umpamanya sakitnya gulanya naik, ya, harus dia masuk rumah sakit untuk diturunkan gulanya, ya, kita tinggal pegang Pak bagian heparnya, ya, kita doakan bismillah 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadzir. Kemudian kita doakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Kemudian Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka adhibil ba'sa ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Insyaallah ya akhi, antum kalau
berdoa seperti itu menunjukkan ketulusan kita. Jangan hanya datang kemudian apalagi datang Pak merengut juga kita. Ya Allah, membuat dia semakin kecil hatinya gitu. Antum serius penyakitnya ini ya akhi? Saya dapat kabar kemarin sakit seperti kemarin meninggal ya akhi. Waduh, repot ini Pak. Nah, tidak boleh kita. Seharusnya kita apa dikatakan suruhil amal. Angkat moralitasnya. Beri kabar gembira buat dia. Wah, ini kecil. Sembuh insyaallah. Ya. Saya jadi teringat Pak. Allah irham, udah meninggal juga ya paman saya. Ya paman saya masuk ke rumah sakit, di foto Pak, di otaknya sudah ada sumbatan. Tapi dia tidak perlu operasi, dikasih cairan biar karena sudah mulai miring jemaah sekalian. Untung cepat, kalau nggak cepat itu pasti stroke jemaah sekalian. Dia khusus minta manggil saya jemaah sekalian. Minta manggil saya dan berwasiat Pak. Masya Allah, harta saya di kabupaten sana ini untuk ini. Maksudnya masalah harta semua Pak. Ya saya namanya wasiat ya. Ya kita menghargai supaya nggak jadi konflik kalau kemudian dia betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti harta saya yang di situ, perusahaan saya yang di sana, gini macam-macam jemaah sekalian. Nasihatnya seperti wasiatnya seperti itu. Saya katakan, ya Ammi, saya bilang, ngelihat dari wajahnya ini nggak ada wajah mendekati kematian. Amin, insyaallah masih 20 tahun lagi, saya bilang. Padahal umurnya Pak sudah 72 ya. Masih 20 tahun lagi. Motivasi begitu ya, angkat kualitasnya gitu. Yang betul saat dia manggil Ustaz sama saya Pak, walaupun saya ponaknya. Wajahnya bukan wajah orang mau mati ini, wajah orang mau sembuh. Wajah harus angkat kualitasnya, insya Allah sembuh. Apalagi dokternya ini pakar dalam masalah ini. Pokoknya bahkan kadang-kadang Pak kita diperbolehkan berbohong untuk menyemangati orang itu. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman, wa taqwiyatu ma'nawiyati, kuatkan Pak moralitas dia gitu. Banyak orang-orang seperti ini. Kalau terakhir sih anak saya sendiri Pak ya. Anak saya sini Pak, yang kedua sekarang ada di rumah saya sekarang. Hafizahullah. Mudah-mudahan dijaga semua anak kita Pak ya. Kena corona Pak, kena corona di Jakarta. Bodohnya memang gede, memang dulu punya latar belakang asma waktu kecilnya. Nah, ada momentum seperti ini kena Pak. Sudah kena dadanya, ada sebagian memutih jamaah sekalian. Tapi memang daya anak ini punya daya imun yang luar biasa. Sebelumnya juga 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu dia sempat masuk di rumah sakit. Itu 13 hari di ICU. Gagal ginjal dua-duanya. Allahu Akbar. Kalau ingat itu jamaah sekalian, ini ujiannya orang tua seperti itu Pak ya. Itu hanya harus cuci darah. Jadi gagal ginjalnya dua-duanya itu bukan karena masalah apa, karena dia dehidrasi, racun dehidrasinya itu Pak masuk ke ginjalnya sehingga tidak berfungsi. Diam Pak, infus masuk semakin membengkak badannya jamaah sekalian. Masya Allah. Akhirnya konsultasi antara ahli ginjalnya, harus cuci darah. Betul, cuci darah sekaligus langsung balik Pak, normal lagi, berfungsi dua-duanya ma'asyal muslimin. Ini memang mukjizat dari Allah. Saya yakin memang doanya orang-orang saleh itu, saya sampai milih-milih Pak orang-orang yang dekat-dekat. Saya tahu betul kan mana sahabat-sahabat saya yang ikhlas, yang tulus. Silakan masuk, tolong jangan lupa doanya gitu. Bahkan ada dua guru saya, dua sahabat saya, senior saya, tolong ruqyah saat anak saya gitu. Dia doakan secara khusus. Subhanallah, mukjizat Pak. Bahkan dokter mengatakan saat tinggal mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh Pak. Terus kena corona kemarin. Ya, saya bilang, saya memotivasi dia dengan tenang, senyum. Ibunya juga begitu. Kamu sakitnya ini ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu gitu. Ayo optimis, sempat nangis Pak, karena pasrah. Memang corona ini jemaah sekalian ada masa-masa jenuh Pak, udah nggak pas kepasrahan. Karena merasa nafas sudah nggak bisa ditahan lagi. Terus dia diem. Masa-masa gimana ya kalau bahasa dokternya kayak gitu. Ada masa-masa kayak orang pasrah jemaah sekalian. Nah saat itu ketika kita sentuh dia menangis. Nah menangis itu bagus jemaah sekalian. Berarti masih ada nyambung.
Ayo, semangat, semangat. Nah, orang sakit begitu, Pak. Sampean jangan ditakut-takuti gitu. Aduh, menderit, Pak. Aduh, kok panas begini? Jangan, Pak. Masya Allah, anget ya, kini tidak panas ini dibandingkan dengan saya dulu lebih panas dari ini. Kira-kira begitu bahasanya, ya. Doa lil marid, setelah kita doakan, terus dimotivasi dia untuk kesembuhannya seperti itu. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, tidak masalah kalau antum bertanya as-su'al an halihi. Ya, tanyakan, sakit apa antum? Tapi dengan dada-dada gurauan, Pak. Sakit apa antum? Iya, saya kemarin panas sudah 3 hari gitu. Antum senyum dan katakan, kata Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah. Masya Allah, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Insyaallah ini cara Allah untuk mensucikan, membersihkan dosa-dosa antum, dosa-dosa sampean. Insyaallah gitu. Sebab bagi seorang muslim jemaah sekalian, sakit itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosanya. Itu sudah sering saya sampaikan, Pak. Ma asaba lil mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adha wa hustin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Ini sering saya sampaikan di momentum-momentum banyak ujian seperti ini. Perlu kita ingat hadis ini. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin sakit, Pak. Bagi seorang mukmin ketika ditimpa sakit atau capeknya hidup, sampai bekerja seharian capek, Pak. Kemudian kegundahan, kegelisahan, kegalauan, gangguan yang ada, alam yang tidak bersahabat, sampai duri yang nusuk ke tangan seseorang atau menusuk kaki seseorang, itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa orang itu. Makanya antum motivasi buat orang itu ketika sakit, la ba'sa tahur insyaallah gitu. Amin amin kata yang sakit jemaah sekalian. Nah, silakan ya, kadang-kadang kita juga perlu memotivasi ya, mengangkat moralitas orang-orang yang sakit seperti itu. Nah, yang keempat jemaah sekalian, tausiyatuhu bis-sabri 'alal marad wa tadhkiruhu bi fadlis sabar. Antum perlu memberikan nasihat, ya, nasihat untuk sabar menghadapi sakit yang seperti ini. Tapi jangan sering-sering ya, Pak ya. Sebab kalau sering, kok diceramai saya gitu. Jangan sampai yang bersangkutan merasa dipojokkan jemaah sekalian gitu. Jadi dengan bahasa, ya akhi, ini sakit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyakit sahabat saya, penyakit saya dulu gitu. Ya Allah, ini gampang memang, Mbak, diucapkan ya. Ya, tapi memang harus kita berangkat dari ketulusan ya. Kemarin saya juga punya sahabat di satu daerah, saya kemarin berangkat keluar kota nyambangi dia, sakit Pak, jatuh, terus kena tulang ekornya, Pak. Itu sudah 2 pekan sekarang, tidak bisa bergerak. Terus nyentuh ke sarafnya jemaah sekalian, tapi tidak perlu dioperasi masalahnya. Jadi tinggal dia perenggakan saja istirahat total seperti itu. Kalau berdiri kuat, tapi kalau duduk tidak bisa jemaah sekalian. Ya, saya kesempatan untuk memberikan motivasi. Saya pengalaman lebih parah daripada sakitnya sahabat saya ini jemaah sekalian. Ya akhi, dibandingkan dengan saya tidak ada apa-apanya antum ini. Saya ini 3 bulan, antum baru 2 pekan. Nah, begitu kira-kira, Pak. 3 bulan saya istirahat di atas tempat tidur, saya bilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tulang saya dua-duanya ganjalannya diganti, saya bilang, diganti ganjalan baru. Kan tulang itu, Pak, di antara 4 dan 5 di punggung ini kan ada bantalannya, Pak. Ini bantalan punya saya itu sempat hancur jemaah sekalian karena dimakan infeksi ya. Itu diganti baru, kemudian tulangnya juga dimakan oleh nana yang ada, diganti dikasih apa, Pak? Dikasih semen, Pak. Tapi kemudian jadi tulang lagi semen itu jemaah kan. Wah, itu memang kalau masih ingat itu. Dan sekarang alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mukul saraf. Kalau mukul saraf saya lumpuh, masyaallah muslimin.
hidup. Pertanyaannya apa ini Prof? Saya katakan, Ustadz, saya 45 tahun ngoperasi punggung ini, ratusan mungkin ribuan pasien, yang kasus seperti ini hanya 7. Ustadz ini yang ke-7 sekarang ini. Apa penyebabnya? Keracunan udara atau apa gitu Pak, khususnya rokok. Loh, saya tidak merokok kok. Unik juga nih Pak. Saya tidak merokok, saya bilang. Ya, tapi Ustadz kan suka. Ya, kalau duduk, iya memang di lingkungan perokok-perokok sering, saya bilang. Karena saya Ustadz suka diundang, apalagi diundangan di kampung segala macam. Ya, itu barangkali itu. Kita tidak tahu, bingung. Tiba-tiba ada racun, infeksi masuk. Kenapa kok mukul di sini, kok tidak mukul di dada? Di sini Pak, di luar nalar. Nah, kisah-kisah seperti ini sampaikan pada orang yang sakit supaya dia lebih apa? Lebih tegar, ya, lebih tegar. Dan katakan, sudah ya, tidak ada jalan lain. Memang harus pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan usaha kita dengan pakarnya. Saya Pak di akupuntur juga sudah, di refleksi juga sudah, operasi juga sudah. Terakhirnya operasi jemaah sekalian. Semua sudah Pak. Hanya ya gitu. Mau apa lagi? Pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, doa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terus diingatkan keutamaan sabar menghadapi ujian-ujian seperti itu. Ya paling tidak itu cara Allah untuk mengistirahatkan kita lah. Istirahat ya, antum 1 bulan, saya 3 bulan. Ya, emang tidak enak Pak istirahat. Antum sampean bisa bayangkan, saya kadang-kadang nangis Pak. Mungkin antum pernah lihat dulu ya. Antum jaga saya waktu itu ya. Ini yang jaga saya Pak di rumah sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Pak, ngeliat orang sujud jemaah sekalian, salat, saya duduk di kursi nangis Pak. Nikmatnya orang sujud sempurna. Memang sehat ini mahal ya akhi. Sehat ini mahal jamaah sekalian. Ya Allah, sempurna tumaknina. Allah, kadang-kadang saya maksa Pak, maksa, aduh kena lagi. Bukan kena, apa namanya, masih belum siap jamaah sekalian, dipaksakan. Memang perlu waktu. Belum lagi nanti ke fisioterapinya, dipanggang, dipanasi, dikasih es, ya Allah Akbar. Sepekan 2-3 kali seperti itu. Terus di luar nalar jemaah sekalian. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadapi. Allah ketika ngasih musibah sama kita ya akhi, Allah pasti memahami betul kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan ngasih musibah sama kita. Berarti Allah menzalimi kita. Dan sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya. Berarti Allah kalau ngasih ujian, pasti kita siap menghadapinya. Dan itu cara Allah untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Sekaligus kita juga mengevaluasi, Pak, ada apa kok sampai dikasih ujian seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang sakit seperti itu. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir jemaah sekalian? Ini Pak, banyak di antara kita, ya apakah mungkin tidak tahu atau mungkin sungkan atau bagaimana ya, yaitu talabud du'a minal marid, minta doanya pula Pak dari yang sakit. Lianna du'aahu mujabun kama wurida, karena doa orang yang sakit itu pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang sakit itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampean masih ingat ya kisah Allah ketika kemudian nanti pada hari kiamat menegur kepada orang-orang yang tidak mau tahu akan tetangganya yang sakit, saudara yang sakit, kemudian dia tidak menyambangi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak menyambangi aku? Kata hambanya ini, ya Rabb, bagaimana engkau bisa sakit? Engkau kan Allah Rabbul Alamin. Bahkan engkau yang memberikan penyakit dan engkau pula yang menyembuhkan penyakit, engkau mustahil sakit. Kata Allah, apa kau tidak tahu fulan sakit, saudaramu sakit, tetanggamu sakit, bahwa saat itu aku berada di sisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, sepakat para ulama, orang kalau sakit dan dia punya iman, biasanya orang itu Pak dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, terasa lah Pak ya. Ya gimana? Quran gimana?
di bantal sebelah kiri sini Pak ya, karena rasanya mau baca Quran terus karena takut ini tak sakit terakhir saya nggak sembuh lagi gitu. Doa terus, Allahumma antas syafi, nyambung terus dengan, kadang menangis sendiri jemaah sekalian, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sakit itu pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kata Nabi minta doanya. Tapi jangan maksa Pak ya. Jangan maksa. Kadang-kadang tidak semua orang bisa berdoa ya. Ya, tapi antum pelan-pelan deketi. Ya, apalagi kemudian yang sakit ini orang faham agama Pak. Masya Allah. Antum kesempatan datang minta doanya. Doakan saya juga ya akhi. Setelah kita berdoa Pak, dia suruh gantian doa gitu. Dia berdoa. Ya. Ya Allah, rahmatilah orang ini, lancarkan semua urusannya, jaga keluarganya. Itu doa orang yang sakit seperti itu Pak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita kalau sakit ada orang datang menyambangi kita Pak, berdoa. Doakan orang yang menyambangi kita itu. Ya, doakan orang yang menyambangi kita, karena doa kita itu juga akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tambahan satu lagi Pak, ini dari saya secara pribadi, diambil dari kitab yang lain. Jangan lupa Pak adabnya kalau menyambangi orang sakit, bawa sesuatu. Halo? Bawa sesuatu, jangan kosongan. Ya. Kalau dia butuhnya uang, ya kita kasih uang. Kalau orang ini sudah orang apa? Berkecukupan, mungkin kita basa-basi Pak, belikan apa? Pisang, belikan apel. Ya, sekarang musim rambutan Pak ya, belikan rambutan sekilo 2 kilo gitu. Ya, kalau kemudian kita tahu sakitnya Pak boleh makan, mungkin sampean boleh Pak carikan makanan di Ampel itu. Ya, makanan Arab, kebuli kayak atau apa gitu. Yang penting jangan kosongan. Itu juga beda Pak. Orang kalau sakit terus sampean datang bawa roti, minimal Pak membahagiakan yang jaga. Oh, saya merasakan sekali ya. Saya merasakan sekali Pak. Itu susternya, masya Allah. Ya, susternya yang jaga, semuanya jamaah sekalian. Satpam di bawah itu berlebihan ya kan, mungkin karena ustadz Pak banyak orang yang nyambangi bawa sesuatu gitu. Tidak apa-apa, itu sunnah. Tahadu, saling memberi hadiah, berbagi dengan mereka, bahagiakan. Kalau ketahui Pak yang sakit ini memang tidak butuh makan tapi butuh biaya, sampean tampil. Ojo bahlul-bahlulan ya mas sekalian. Ya kalau perlu Pak bilang sama kasir rumah sakitnya itu, kalau memang sampean mampu dan orang ini ada kontribusinya buat agama, buat dakwah, buat amal-amal sosial, atau guru-guru mujahidin, guru-guru di mana guru Quran segala macam yang ngajari anak sampean sakit dan kita tahu kondisinya miring, semua kesempatan Pak kita mendepositokan harta kita. Ini nanti Pak urusannya dengan kami ya. Kan tidak mahal Pak, biasanya kalau orang-orang kayak gitu kan disal ya, tidak akan ngambil yang VIP, tidak akan ngambil di VIP Pak. Apalagi sekarang ada BPJS, sampai ngasih duit minimal itu meringankan beban istrinya Pak, karena dia tidak kerja kan, tidak kerja. Ketika tidak kerja, siapa nanti akan membuat ngebul dapurnya di rumahnya itu, sementara dia punya anak dan punya tanggungan. Kita perhatikan bab-bab seperti itu. Subhanallah itu Pak, kadang-kadang dia sakit semakin sakit karena dia berpikiran berkecamuk di sini Pak. Ya apa nanti? Aku tidak bisa bekerja. Ya apa? Bagaimana anak-anak? Gimana itu? Sampai selesaikan Pak. Meringankan beban orang yang sakit seperti itu. Nah, kalau suasana seperti itu, adab-adab seperti itu, adab-adab sosial seperti ini kita laksanakan, Masya Allah. Ya akhi, kata Nabi SAW, man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa menyelesaikan problematika, masalah yang menimpa kepada saudaranya, kita selesaikan Pak. Sakit kita belikan obatnya, kita bayari dokternya, bahkan kita antarkan dengan mobil kita ke rumah sakit, kita rawat, Masya Allah, kita rawat keluarganya, kita jaga dia. Nanti Pak semua masalah dan problem kita di dunia dan di akhirat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Wa man yassara musliman yassarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim, maka urusannya nanti pada hari kiamat juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah Pak bagi kita. Kaidah bagi kita Pak. Bahagiakan saudara kita yang sakit Pak, sembuhkan dia gitu. Ya akhi, apalagi kita ini penyakitnya Pak layur jabur, kalau dibiarkan mati, kita tampil. Apa kata Allah? Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menghidupkan jiwa seorang muslim. Kita tidak cukup Pak sakno, tapi kita diam Pak. Sakno ya, kasihan ya. Tapi ayo kita, kadang-kadang kita tidak mampu Pak, libatkan orang lain. Ajak orang lain, ayo kita bantu. Wallahi ya akhi, termasuk juga jamaah masjid seperti ini Pak. Kalau ada yang sakit Pak, ini ketua takmir punya tanggung jawab ya akhi. Tidak apa-apa, saya cerita di sini Pak ya. Ar-Rahmah itu Pak, ayo kita tidak apa-apa, sampai yang copy paste saja Pak. Kita sudah punya file Pak, database. Ya, lingkar satu di Ar-Rahmah itu siapa? Di kampung Seng apa segala macam, siapa orang-orang yang tidak mampu. Sampaikan sama ketua takmirnya Pak, datanya tuh sampai golongan darahnya pun kita tahu itu jemaah sekalian. Ambulan betul-betul kita manfaatkan gratis, jangan sampai ngambil uang keuntungan dari ambulan, saya bilang gitu. Loh iya, ini kesempatan bagi kita ma'asyar muslimin untuk beramal Pak, menyelesaikan problem umat. Subhanallah. Tidak hanya itu yang sakit Pak, diperhatikan pula setelah sakit bagaimana keluarganya gitu. Karena masjid ini Pak tidak hanya sekedar ngurus peribadatan saja Pak, tapi bagaimana kondisi kesehatan jamaahnya jamaah sekalian. Semua seperti itu jamaah sekalian. Itu namanya kepedulian kita ya. Sakit urus Pak. Sebenarnya kita Pak Ar-Rahmah ini sama, kita meniru Mujahidin, kita juga ada klinik gratis, kliniknya juga jamaah sekalian. Udah ketemu dokter yang kemudian siap membiayai tiap bulan jamaah sekalian. Oh biaya operasi tiap bulan, ada satu orang saja Pak yang siap. Banyak orang yang mau terlibat jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita punya semangat menjaga nyawa seorang muslim, itu sama saja dengan menjaga nyawa manusia seluruh dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man qatalaha faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa kita membunuh seorang muslim, ternyata menelantarkan seorang muslim, membiarkan dia sampai mati, kita tidak mau peduli. Jangan-jangan kita kena juga ayat ini Pak, seakan-akan kita membunuh manusia secara keseluruhan jamaah sekalian. Nah, kepedulian seperti ini pada orang sakit, ayo kita munculkan bersama-sama. Saya pikir cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat Pak ya. Sehat, segar, bugar, sampai berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi lebih sehat lagi insya Allah. Ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautal muslimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka adhibil ba'sya ishfi mardal muslimin shifaan la yughadiru saqama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.